Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-39. Diam-diam Kam Siek kagum bukan main. Gadis ini cerdik luar biasa, pikirnya setelah ia mengerti apa yang dimaksudkan Lucian. Ia pun segera memotong sebatang alang-alang dan mereka menanti. Danau di bagian pinggir itu tidak dalam. Air hanya sebatas dada mereka. Akan tetapi dinginnya bukan main. Tidak lama mereka menanti. Dua bayangan yang cepat sekali gerakannya datang dari depan. Lalu terdengar suara Ban Pilocia. Kemana mereka pergi? Tak mungkin mereka lari jauh. Kalau tidak bersembunyi di danau itu, kemana lagi? Kata pula si kakek lumpuh. Konglo Sengjin. Kagetlah hati dua orang muda itu dan cepat-cepat Lucian menarik tangan Kam Siek memberi isyarat supaya menyelam. Keduanya lalu menyelamkan kepala. Berlutut ke dalam danau dan batang alang-alang itu mereka pergunakan untuk menghisap hawa dari permukaan air. Karena di situ memang banyak tumbuh alang-alang maka batang alang-alang dari mulut mereka itu tidak tampak dari luar. Mereka tidak berani banyak bergerak, khawatir kalau air bergelombang dan menimbulkan kecurigaan. Dari dalam air mereka dapat melihat bayangan dua orang itu di pinggir danau. Agaknya dua orang kakek itu tetap menyangka mereka bersembunyi di danau maka sengaja mereka menanti. Akan celakalah agaknya kalau tadi mereka tidak mempergunakan batang alang-alang untuk bernapas. Karena kalau tadi mereka hanya menyelam biasa, tentu sekarang sudah tidak kuat menahan napas dan terpaksa muncul lagi. Dan sekali mereka muncul, berarti mereka pasti akan tertawan. Saking girang dan kagum hati Kam Siek memikirkan ini. Di dalam air ia memegang tangan Lucian dan menggenggamnya. Kagetlah ia karena tangan gadis itu menggigil kedinginan. Baru ia teringat bahwa di dalam air danau ini dingin luar biasa. Maka tanpa ragu-ragu lagi Kam Siek lalu memeluk pundak gadis itu sambil merapatkan tubuhnya agar dengan jalan ini mereka berdua agak merasa hangat. Ketika melihat dari dalam air bahwa kedua orang kakek itu berdiri agak menjauhi tempat mereka sembunyi, Lucian menempelkan telinganya ke permukaan air dengan gerakan hati-hati sekali. Daun telinganya timbul di permukaan air di antara alang-alang dan terdengarlah suara Ban Pilocia. Aku harus mendapatkan bidadari itu. Ah, monyet tua bangka tak tahu malu. Masih suka mengejar-ngejar gadis remaja. Aku sama sekali tidak peduli. Nah, kau carilah sendiri. Jawab Konglo Sengjin sambil menggerakkan tongkat hendak pergi. Kaulah yang tolol. Si gundul memaki. Apa kau kira Jenderal Kam Siek akan aman berada di tangannya? Setan lumpuh. Mari kita kerja sama. Kau mengejar ke kanan, aku mengejar ke kiri. Syukur kalau aku dapat menangkap si bidadari manis dan kau dapat menemukan Jenderal Kam. Kalau sebaliknya, kita lalu saling menukar tangkapan kita. Bukankah ini kerjasama yang baik sekali? Si kakek lumpuh diam sejenak. Dipikir-pikir memang benar juga ucapan iblis gundul ini. Iblis gundul ini lihai bukan main. Kalau dia sampai mengganggu Puteri Bengkau Cupat Jiu Sin Ong, itulah baik. Biar kelak Pat Jiu Sin Ong mencarinya untuk membalas dendam.
Biar dua orang iblis itu saling gempur. Dengan demikian berarti ia akan kehilangan dua orang musuh yang tangguh. Dan kalau mereka itu sampai mampus, berarti Hitan dan Nancao akan kehilangan tulang punggungnya. Usulmu baik sekali. Mari kita kerjakan, kata si kakek lumpuh yang segera meloncat dan berlari cepat sekali dengan sepasang tongkatnya ke arah kiri. Ban Pilocia juga berlari cepat ke arah kanan dan sebentar saja lenyaplah bayangan mereka, meninggalkan danau yang sunyi. Lucian menarik tangan Kam Siek dan kini keduanya berdiri lagi. Air sampai sebatas dada mereka. Akan tetapi mereka belum berani keluar dari danau. Kita tunggu sebentar. Siapa tahu mereka itu hanya menipu. Kalau mereka tiba-tiba kembali, kita dapat menyelam lagi, kata Lucian dan Kam Siek mengangguk. Mereka masih berpegang tangan dan kini, di bawah sinar bulan mereka saling pandang dengan seluruh rambut, muka dan tubuh basah. Melihat pandang mata Kam Siek seperti itu, tak terasa lagi Lucian menjadi merah mukanya. Berdebar hatinya dan ia cepat menundukkan mukanya. Liu Xiaoxia, Nona Liu, tanpa bantuanmu aku tentu sudah menjadi orang halus. Aku berhutang budi, berhutang nyawa kepadamu. Entah bagaimana aku dapat membalasnya. Tidak ada yang hutang dan tidak ada yang menghutangkan nyawa, jawab Lucian. Kini matanya bersinar-sinar memandang. Wajah mereka hanya terpisah 2 jengkal saja. Tangan mereka masih saling berpegang. Kalau tadi aku tidak kau bantu, aku pun sudah celaka di tangan Ban Pilocia. Ketika Lucian menunduk dan melihat bajunya yang robek, ia cepat-cepat menutupkannya. Dan kembali 2 pipinya tiba-tiba menjadi merah. Kam Siek bingung. Sejenak ia terpesona. Biasanya, menghadapi gadis cantik yang terang-terangan memperlihatkan cinta kasih kepadanya, ia memandang rendah dan tidak mengacuhkan. Ia selalu menganggap bahwa wanita hanya akan melemahkan semangatnya berjuang. Akan tetapi sekali ini ia benar-benar bingung. Wajah ini, biarpun basah kuyup dan rambutnya awut-awutan, luar biasa cantiknya. Kenapa kau memandang terus tanpa berkedip? Tiba-tiba Lucian bertanya sambil tersenyum. Aku heran. Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku terkurung bencana dan dapat datang menolong? Dalam gugupnya Kam Siek berkata, heran akan kenakalan gadis ini menggodanya seperti itu. Lucian lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak ia mendengar rencana jahat yang dilakukan Pang Chiangkun untuk menipu dan menawan Kam Siek dan semua peristiwa yang terjadi ketika ia melakukan pengejaran untuk menolong Kam Siek ke Lokyang. Kam Siek mendengarkan penuh perhatian. Kagum akan kecerdikan Lucian dalam mengikuti jejak mereka yang menculiknya. Bergidik mendengar akan kekejaman Kong Lo Sengjin membunuhi pengungsi. Dia dahulu adalah seorang raja muda yang perkasa, berjuang mati-matian mempertahankan dinasti Tang. Sayang bahwa kekecewaan karena melihat jatuhnya kerajaan Tang membuat ia seperti gila dan menjadi seorang kejam. Kau sendiri bersetia kepada Tang sampai rela mengorbankan nyawa, Lucian menegur. Akan tetapi semua kesetiaanku kutujukan kepada negara dan bangsa. Kerajaan Tang roboh karena kesalahan kaisar dan pembantu-pembantunya, yang mengabaikan rakyat. Sekarang, setelah kerajaan Tang jatuh, aku hanya mengabdi kepada negara dan rakyat. Tidak mudah tertipu oleh mereka yang mengangkat diri sendiri menjadi raja-raja kecil yang saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Kau memang lain daripada yang lain. Lucian menarik napas panjang memandang kagum tanpa disembunyikan lagi. Melihat pandang mata gadis ini, berdebar jantung Kam Siek karena ia menjadi bingung dan tidak mengerti mengapa gadis ini memandangnya seperti itu. Menimbulkan rasa tegang dan juga senang.
Nona, mengapa kau lakukan semua ini? Akhirnya ia bertanya, memandang tajam. Lakukan apa? Lucian sambil memperlihatkan senyumnya yang membuat darah di seluruh tubuh Kam Siek bergelora. Melakukan semua untuk menolongku. Mengapa kau seperti tidak mempedulikan keselamatanmu sendiri hanya untuk menolong orang seperti aku? Sejenak mereka saling pandang dan tanpa sengaja. Kini mereka saling mendekat. Tinggal sejengkal saja jarak antara hidung mereka. Akhirnya Lucian menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Akan tetapi suaranya terdengar merdu dan jelas. Karena aku cinta kepadamu. Hampir saja Kam Siek terjengkang ke dalam air kalau saja Lucian tidak cepat-cepat memegang lengannya dan menariknya. Kau, kenapa? Gadis itu bertanya kaget. Louis Lucian, kau membikin aku hampir mati kaget. Kam Siek memang amat kaget. Kaget dan girang. Siapa yang takkan kaget mendengar seorang gadis remaja yang demikian cantik jelita, yang dahulu telah merobohkan hatinya, kini tiba-tiba mengaku cinta secara terang-terangan. Lucian, mungkinkah ini? Ia lalu merangkul. Mengapa tidak mungkin? Ketika kau muncul dahulu itu, menangkis pedangku. Lalu bilang bahwa hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya kau menangkan aku. Nah, sejak itu aku tak dapat melupakanmu. Aduh, kau adikku yang nakal, adikku yang manis. Dalam kegirangan yang meluap-luap Kam Siek lalu mendekap kepala gadis itu dan menciumnya. Keduanya yang selama hidupnya baru kali ini mengalami hal seperti itu. Merasa seakan-akan lemas seluruh saraf di tubuh, membuat mereka tak dapat berdiri tegak, dan tergulinglah mereka ke dalam air, masih berpelukan dan berciuman. Dalam keadaan seperti itu untung sebelum mereka bangkit, mereka melihat bayangan Ban Pilocia berkelebat di pinggir danau dan berdiri tak jauh dari rumpun alang-alang. Tentu saja mereka tidak berani berkutik. Dengan saling rangkul mereka memaksa diri berendam di dalam air, menahan napas. Setelah bayangan itu lenyap lagi, baru mereka berani muncul dalam keadaan saling rangkul dan terengah-engah. Kemudian tertawa-tawa karena keadaan itu mereka anggap lucu. Tiba-tiba mereka berhenti tertawa, masih saling peluk dan saling pandang dengan sinar mata penuh kasih sayang. Lama mereka saling pandang tanpa kata-kata. Kemudian terdengar Kam Siek berkata lirih, "Moi, terima kasih atas budi dan cintamu. Percayalah, semenjak aku melihatmu dahulu, aku sudah jatuh cinta kepadamu. Hanya aku tahu diri. Seorang seperti aku mana mungkin mengharapkan seorang Dewi Puteri Bengkaucu." Lucian mencubit lengan pemuda itu. Kau seorang jenderal, dan aku hanya wanita biasa. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Ia lalu menyandarkan mukanya pada dada yang bidang dan basah itu. Sedangkan Kam Siek dengan penuh kebahagiaan mendekap kepala kekasihnya itu menggigil kedinginan. Memang tadi di dalam air sudah amat dingin. Kini setelah separuh tubuh berada di permukaan air dan tertiup angin malam, dinginnya makin menghebat. Kau kedinginan. Mari kita keluar dari sini, katanya. Kukira kau akan mengajakku menjadi sepasang kura-kura di sini. Lucian menggoda. Mereka tertawa dan kembali Kam Siek merasa kagum terhadap kekasihnya ini. Jelas bahwa Lucian ini memiliki watak yang bebas, lincah dan jenaka sekali. Tidak biasa ia menghadapi watak seperti ini dan karenanya ia merasa amat gembira dan heran. Mereka lalu meloncat ke darat. Kita kembali ke Sungai Kuning. Bukankah perahu yang membawamu masih berada di sana? Malah kembali ke perahu. Tentu saja.
Perahu itulah tempat satu-satunya yang tidak akan disangka oleh dua orang kakek itu. Mereka tentu mengira kita mengambil jalan darat untuk kembali ke bentengmu atau ke selatan. Kam Siek mengangguk. Cerdik benar kekasihnya ini dan ia makin bangga serta gembira. Mereka lalu sedapat mungkin memeras air dari pakaian yang mereka pakai. Kemudian berlari-lari mengambil jalan yang gelap menuju ke Sungai Kuning di utara. Di tengah jalan, Lucian mengeluarkan jarum dan benang yang selalu dibawanya dalam saku. Dan sambil berjalan ia menjahit bajunya yang robek. Mereka melakukan perjalanan tanpa bicara karena khawatir kalau suara mereka akan terdengar orang. Hanya genggaman jari-jari tangan mereka yang bicara banyak menggetarkan perasaan hati masing-masing. Kadang-kadang Kam Siek tak dapat menahan hatinya dan ia memeluk Lucian. Beberapa lama mereka berdekapan dan berbisik-bisik di dekat telinga masing-masing. Karena melakukan perjalanan dengan hati-hati sekali. Pada keesokan harinya pagi hari barulah mereka sampai di sudut di mana perahu besar itu berlabuh. Alangkah kaget hati Lucian melihat bahwa air bah makin membesar. Dusun yang terendam air makin tak tampak dan keadaan di situ sunyi sekali. Para anak buah perahu berjaga. Dari tempat tinggi itu tampak perahu masih berada di sana sehingga mereka menjadi girang sekali. Karena banjir makin membesar, kini rumah gedung itu mulai terendam air sedikit, kira-kira sejengkal dalamnya. Ketika Lucian dan Kam Siek tiba di gedung itu, mereka mendengar suara bersungut-sungut dari dalam. Celaka betul. Sampai sekarang belum juga ada berita dari kota raja. Apakah kita akan didiamkan di sini sampai mati kedinginan? Ah, Lao Te, tak perlu mengomel. Ini termasuk kewajiban dan tentu akan ada pahalanya. Celah suara lain. Tiba-tiba 6 orang prajurit yang bertugas menjaga perahu itu terkejut ketika dua sosok bayangan melompat masuk dan seorang gadis dengan pedang di tangan telah berada di depan mereka. Apalagi ketika melihat bahwa bayangan kedua adalah Kam Siek, orang yang tadinya tertawan dan dibawa ke kota raja. Seketika mereka menjadi pucat dan berseru. Celaka, akan tetapi pada saat itu, pedang di tangan Lucian sudah berkelebatan bagaikan seekor burung Garuda menyambar. Mengeluarkan angin menderu dan muncratlah darah dari tubuh 6 orang itu yang roboh satu-satu dengan dada berlubang atau leher hampir putus. Darah yang keluar dari luka mereka membuat sedikit air yang merendam lantai seketika menjadi merah. Moi, jangan, Kam Siek mencegah. Akan tetapi gerakan pedang Lucian amat cepat. Secepat kilat menyambar dan 6 orang itu telah menggeletak tak bernyawa lagi. Cegahan Kam Siek terlambat dan pemuda ini berdiri dengan muka berkerut. Tak senang ia menyaksikan perbuatan gadis ini, yang dianggapnya amat kejam dan ganas. Teringat ia bahwa gadis kekasihnya ini adalah puteri tunggal Bengkaucu. Dan terbayang dalam benaknya kekejaman-kekejaman yang terjadi di Bengkau. Tiba-tiba ia menjadi marah sekali. Gadis berhati kejam. Sekarang aku tahu maksud hatimu. Kau tidak ada bedanya dengan yang lain. Tentu kau hendak membujukku untuk membantu ayahmu di Nancao bukan? Kau mempergunakan kecantikanmu untuk menjatuhkan hatiku. Memang. Aku cinta kepadamu. Aku tergila-gila kepadamu oleh kecantikanmu. Akan tetapi jangan harap bahwa aku, Kam Siek seorang laki-laki sejati akan menjual negara dan bangsa hanya karena seorang wanita. Ia mencabut golok emasnya dan memandang dengan mata penuh kemarahan. Jelas bahwa pemuda itu tidak membencinya. Buktinya tidak tega membunuhnya dan tadi serangan pemuda itu hanya digerakkan oleh kemarahan yang tiba-tiba. Kau mengapa begini aneh? Mengapa membunuh orang dengan kejam? Mengapa aku membunuh mereka berenam tadi? Dengarlah.
Mereka adalah anak buah pasukan yang telah menawanmu. Mereka adalah musuh. Pula, kita sedang dikejar-kejar dua orang kakek iblis. Dan mereka ini sudah melihat kita. Kalau tidak dibunuh, apakah mereka tidak akan membocorkan keadaan kita kepada mereka? Kau seorang jenderal. Dengan pasukanmu sudah biasa kau membunuh laksaan orang musuh tanpa berkedip. Membunuh laksaan orang yang tidak kau ketahui apa kesalahan mereka dan apa kejahatan mereka. Sekarang aku membunuh 6 orang yang terang-terangan adalah orang jahat dan yang akan mendatangkan bahaya bagi kita. Mengapa kau marah-marah? Kau mengucapkan fitnah busuk. Mengira aku akan membujukmu untuk mengabdi kepada Nan Chao. Alangkah tipis kepercayaanmu. Tanda bahwa cintamu palsu belaka. Hanya di bibir. Tubuh Lucian terhuyung-huyung lalu ia roboh terguling. Kam Siek kaget sekali. Cepat ia melompat maju dan memeluk tubuh gadis itu. Dan melihat betapa wajah gadis itu pucat. Matanya meram. Mulutnya terkancing rapat. Ia makin gugup. Moi, kau maafkan aku. Aku bodoh sekali. Lucian, moi. Kam Siek lalu membopong tubuh gadis itu, menyambar pedang dan golok, lalu berlari ke belakang rumah dan meloncat ke atas dek perahu besar. Hanya di perahu itulah tempat kering. Maka ia lalu meletakkan tubuh Lucian ke atas sebuah pembaringan yang berada di bilik perahu. Benar-benar aku lancang tangan. Moi, kau ampunkan aku. Kam Siek merobek baju di pundak Lucian dan memeriksa. Luka itu cukup dalam dan mengeluarkan banyak sekali darah. Dengan hati penuh kegelisahan pemuda itu lalu merobek ikat pinggangnya dan membalut pundak dengan erat sekali untuk mencegah mengalirnya darah terlalu banyak. Kemudian, melihat wajah gadis itu masih pucat dan matanya masih meram. Napasnya tersengal-sengal seperti orang sekarat. Ia lari ke sana kemari, mengambil panci dari belakang perahu, membuat api dan memanaskan air. Tidak ada yang lebih baik daripada air matang untuk mencuci luka, pikirnya. Di musim banjir seperti itu, air sungai amat kotor dan amat tidak baik untuk mencuci luka sebelum dimasak mendidih. Ia sama sekali tidak tahu betapa napas gadis yang tadinya terengah-engah itu menjadi biasa kembali. Mata yang tadinya meram itu terbuka satu dan bergerak mengikuti gerak-geriknya dengan mulut menahan senyum geli. Kalau ia mendekat, mata itu tertutup lagi dan napas itu tersengal-sengal lagi. Setelah air matang, Kam Siek lalu membuka balutan pada pundak Lucian. Mencuci luka sampai bersih lalu membalut lagi. Kemudian, melihat di perahu itu banyak perlengkapan bahan makan, ia lalu membuat bubur dan membakar daging asin. Bukan main gelisah hati Kam Siek melihat gadis itu biarpun sudah siuman, namun belum sadar, masih bergerak-gerak gelisah di atas pembaringan. Matanya tetap ditutup dan sekarang malah mulutnya mengigau seperti orang terserang demam. Dapat dibayangkan betapa terharu hatinya ketika dalam igauannya, sambil meramkan mata gadis itu selalu menyebut-nyebut namanya. Ayah, aku tidak mau menikah dengan Kui Seng. Tidak mau dengan raja muda di timur, pangeran di barat atau putera mahkota di utara. Aku hanya mau menikah dengan Kam Siek, biar dia jenderal tolol, biar dia laki-laki canggung. Aku sudah cinta kepadanya. Ayah. Kam Siek duduk bengong di pinggir pembaringan. Bermacam perasaan teraduk dalam hatinya. Girang dan bahagia karena dalam igauannya ini Liu Lucian jelas membuka isi hatinya yang amat mencintainya. Bingung karena gadis itu makin malam makin hebat mengigau dan gelisah. Duka dan khawatir karena ia telah melukai gadis itu. Melukai tubuh dan hatinya. Lucian mengigau terus.
Dalam igauannya itu malah ia menyebut-nyebut bahwa ia bersama Kam Si-ek akan pergi menemui Gubernur Lee Ko-yung di Shanxi untuk minta bantuan gubernur ini menjadi perantara meminangnya kepada ayahnya di Nanchao. Mendengar igauan ini, sadarlah Kam Si-ek bahwa itulah jalan terbaik. Ia memang tadinya menerima undangan atau panggilan Gubernur Lee dan di tengah jalan ia dijebak dan dikhianati komplotan para perwira yang memberontak dan pasukan-pasukan kerajaan Liang. Hal itu perlu ia laporkan kepada Gubernur Lee. Di samping itu untuk mengajukan lamaran kepada ayah Liu Luxian yang selain menjadi ketua Bengkao, juga menjadi koksu guru negara di Nanchao. Siapa lagi yang lebih tepat selain dengan perantaraan Gubernur Lee? Ia memeluk Luxian dan mencium pipinya dengan mesra. "Moi moi, tenangkanlah hatimu. Kau ampunkan kokomu yang tolol ini. Aku cinta kepadamu. Moi moi. Dan demi Tuhan, aku akan meminangmu dari tangan ayahmu." Ia lalu sibuk melepaskan perahu daripada ikatan, mendayung ke tengah lalu memasang layar. Biarpun bukan ahli, Kam Si-ek tidak asing dengan pelayaran. Maka biarpun hari telah berganti malam, ia berani melayarkan perahunya di bawah sinar bulan. Luxian membuka matanya dan tersenyum-senyum girang. Melihat Kam Si-ek sibuk mengemudikan perahu, ia lalu mengeluarkan bungkusannya, mengambil obat luka dan mengobati pundaknya. Kemudian ia mengusap-ngusap pipinya yang masih panas oleh ciuman Kam Si-ek, turun dari pembaringan perlahan-lahan lalu keluar dari dalam bilik. "Koko," ia berseru memanggil lirih. Kam Si-ek terkejut dan menoleh. Melihat gadis itu berdiri bersandar pintu bilik, ia terkejut, girang dan juga khawatir. Kau sudah bangun. Moi moi. Kau beristirahatlah. Jangan keluar dulu. Nanti kena angin." Tanda seru. "Itu ada bubur di meja. Kau makanlah. Aku tidak lapar, Koko. Dan aku sudah sembuh." Mana bisa ia merasa lapar kalau hatinya sebahagia itu pula ketika ia berpura-pura pingsan dan mengigau. Bukankah Kam Si-ek dengan amat telaten telah menyuapinya dengan bubur sampai kekenyangan? "Aku merasa seperti baru bangun dari mimpi." Koko, kau melayarkan perahu ini kemanakah?" Girang sekali hati Kam Si-ek melihat kekasihnya benar-benar telah sembuh. Wajahnya berseri, pipinya merah dan matanya bersinar-sinar. "Pundakmu tidak nyeri lagi. Moi moi." Dengan gaya manja Luxian menggeleng kepalanya lalu berjalan menghampiri. Dengan satu tangan Kam Si-ek memegang tali layar. Tangan kedua meraih lengan gadis itu dan mereka berpegang tangan, saling pandang penuh kasih. "Sian Moi, kau tahu bahwa aku dipanggil oleh Gubernur Lee akan tetapi oleh pasukan yang berkhianat dan bersekongkol dengan Raja Liang. Aku diculik. Hal ini harus kulaporkan kepada Gubernur Lee. Maka aku sekarang hendak pergi ke Shanxi untuk berunding dengan beliau. Kuharap kau suka ikut denganku ke sana. Selain berunding urusan pengkhianatan itu, aku pun perlu minta bantuannya." Sampai di sini pemuda itu berhenti bicara dan mukanya menjadi merah. "Bantuan apa, Koko?" Luxian bertanya. Pura-pura tidak tahu akan tetapi diam-diam girang sekali karena agaknya akalnya mengigau, itu berhasil baik. "Moi moi." Tangan Kam Si-ek menggenggam erat-erat tangan Luxian. "Aku hendak mohon bantuannya untuk menjadi orang perantara. Mengajukan pinangan atas dirimu dari tangan ayahmu, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan di Nanchao." Girang sekali hati Luxian. "Koko, kemanapun juga kau pergi, aku suka ikut." Suling Emas, bersambung ke bagian 40.
Terima kasih buat parewas semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audiobox ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang setia menunggu kehadiranmu kembali.